Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa seiman dan sekeyakinan, kali ini kita akan mereview dan membahas tuduhan-tuduhan duet Murtadin Muhammad Kece dan seorang apologet muda yang sangat tidak berkualitas, namanya si ulama muda. Baik, kita saksikan bagaimana videonya. Oke, Pak Kece, saya mau bertanya nih, ini mengenai Allah yang dikenal Muhammad dengan yang dikenal Musa. Apakah Allah yang sama ini atau enggak ya? Karena menurut Al-Quran, catatan Al-Quran bahwa Musa bisa bertemu dengan Allah, sedangkan Muhammad gak pernah. Musa bisa bertemu dengan Allah, sedangkan Muhammad gak pernah. Ini sama nggak Allahnya, Pak? Beda. Sahabat pemirsa seiman dan sekeyakinan, saya kira banyak dari Anda yang jauh lebih cerdas daripada orang yang baru saja kita dengarkan ini. Orang ini berasal dari agama sebelah yang coba mengutip Al-Quran dan memutarbalikkan logika Al-Quran dengan mengatakan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan atau Allah Nabi Musa bisa ditemui oleh Nabi Musa, sedangkan Tuhan Nabi Muhammad tidak bisa ditemui Nabi Muhammad. Kalau saya, Pak Kece, menurut saya dengan Islam itu mereka itu ketemu dengan Tuhan, Pak. Ketika mereka itu dipanggil ke Makkah, Pak. Mereka kan dipanggil ke Makkah. Jadi mereka menjumpai apa, Pak? Nah itulah, bukan kayak itu Tuhan mereka, Pak. Musa bisa bertemu dengan Allah, sedangkan Muhammad gak pernah. Jadi sahabat pemirsa, tujuan awal orang ini membandingkan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad, di mana dia katakan bahwa Tuhan Nabi Musa bisa dilihat, sedangkan Tuhan Nabi Muhammad tidak bisa dilihat atau tidak pernah ditemui oleh Nabi Muhammad, adalah tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengolok-olok Tuhan dalam Islam. Tapi kemudian dia melakukan sebuah blunder ketika dia mencoba memperkenalkan Islam dengan mewujudkan Tuhan Islam itu sendiri dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qurannya. Ini mengatakan bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah Hajar Aswad atau Ka'bah. Tentu ini sangat kontradiksi dengan pernyataan awalnya yang mencoba membandingkan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad yang tidak kelihatan. Maka ini sama saja dia mempertontonkan atau memamerkan kebotolan yang super akut bin kronis. Beda. Dan Allah juga nggak bisa berbicara, Pak. Sedangkan Allah yang dikenal Musa bisa berbicara. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-253. Sedangkan ilah yang dikenal Muhammad nggak bisa berfirman di dalam surat 42 ayat 51, Pak. Jadi saya catat ya, maksud saya kita garis bawahi bersama ya, Allahnya Nabi Muhammad atau Allahnya Islam tidak bisa berbicara dan tidak bisa berfirman. Kalau saya, Pak Kece, menurut saya dengan Islam itu mereka itu ketemu dengan Tuhan, Pak. Ketika mereka itu dipanggil ke Makkah, Pak. Allah juga nggak bisa berbicara, Pak. Mereka kan dipanggil ke Makkah. Sedangkan ilah yang dikenal Muhammad nggak bisa berfirman. Dipanggil ke Makkah. Mereka kan dipanggil ke Makkah. Sahabat pemirsa, tentu kita masih ingat di awal tadi bahwa si pion ini berusaha membuktikan perbedaan antara Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad dari segi keeksisannya, ya, di mana dikatakan bahwa Tuhan Nabi Musa bisa ditemui, sedangkan Tuhan Nabi Muhammad tidak bisa ditemui. Kemudian di tengah usahanya untuk membuktikan perbedaan ini, dia mengambil dan menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran liar, yakni ketika dia berusaha membuktikan bahwa Tuhan Nabi Muhammad atau Tuhan Islam itu adalah Tuhan pagan, ya. Dengan usaha ini dia secara tidak langsung tidak sadar bahwa dia membuktikan bahwa ternyata Tuhan Islam itu eksis,
Artinya kontradiksi dengan apa yang dinyatakan di awal. Walaupun apa yang dinyatakan bahwa Tuhan Islam itu adalah Tuhan batu, itu sangat ditolak atau tidak diakui sama sekali oleh Islam. Jadi kontradiksinya di situ ya. Pertama dia mengatakan eksis, kemudian secara tanpa sadar dia membuktikan bahwa Tuhan Islam itu eksis karena semata-mata ingin berusaha mempagankan maksudnya mempagankan ajaran Islam atau agama Islam, bahwa agama atau ajaran Islam itu menyembah batu sehingga Tuhan yang disembah itu eksis. Demikian kurang lebih maksudnya. Perbedaannya adalah Allah yang disembah oleh Islam itu dat laisa kamisli sayun, dat yang tidak bisa diserupakan dan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan tidak bisa dicium, tidak diraba. Itu Allahnya umat Islam. Betul sekali Bang Kace, ini sesuai ayat Al-Quran Asyura ayat 11. Tumben Anda pintar. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, artinya tidak ada satupun yang serupa dengan ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Begitu Bang Aceh, paham ya? Oh, itu mah iya, itu Allah mereka, yaitu Hajar Aswad, batu hitam. Itu Allah mereka, Allahnya umat Islam. Itu dat yang tidak bisa diserupakan dan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan tidak bisa dicium, tidak diraba. Jadi untuk menanggapi pernyataan KC ini yang sebenarnya kontradiksi dari awal dengan yang akhir, ya di mana dia mengutip ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, menyatakan Allah itu tidak bisa dijelaskan menurut dia secara gamblang, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Sama seperti jawaban saya terhadap ulama muda yang ingin membuktikan Allah itu tidak eksis dengan membandingkan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad, di mana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, sedangkan Nabi Musa tidak ada peristiwa di mana Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Jadi jawaban saya sebenarnya sama menanggapi pernyataan KC ini, karena kemudian KC setelah itu mengatakan bahwa Tuhan Islam itu memang juga pada intinya tidak eksis. Kemudian dia mencoba mempagankan juga Tuhan Islam dengan mengatakan bahwa Hajar Aswad atau Ka'bah itulah Tuhan Islam. Nah ini kan sebenarnya kontradiksi. Ketika pertama dia mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, ya buktinya kalau memang yang dia katakan bahwa Tuhannya Islam itu adalah batu, Ka'bah, Hajar Aswad itu kan bisa dilihat, bisa diraba. Dan secara logika, nah disinilah amburadulnya ketika mereka mencoba tuduhan-tuduhan dengan dasar kebohongan. Selalu saya katakan dan saya sendiri percaya bahwa satu kebohongan akan membutuhkan kebohongan yang lain sebagai pendukungnya. Baik pemirsa, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe dan like, share untuk dakwah kita bersama. Semoga Allah membalas niat perbuatan baik Anda. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.